Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu ini dan 2 minggu yang akan datang, kita ada siri khotbah yang baru yang diambil dari kitab Hagai. Jadi pada minggu ini diambil dari Hagai pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu orang Yahuda ditawan ke Babel, rumah Tuhan di Yerusalem itu dimusnahkan, dihancurkan. Tetapi selama dalam pembuangan, Nabi Yeremia bernubuat bahwa mereka akan tinggal selama 70 tahun di Babel dan setelah itu Tuhan akan mengembalikan mereka ke tempat asalnya, yaitu di Yahuda. Dan dalam pembacaan kita yang kita baca sebentar tadi, ini dalam konteks orang Israel itu sudah kembali dari Babel dan sekarang mereka sudah berada di Yahuda. Dan sebenarnya kalau kita membaca petikan ini, sebenarnya ini satu teguran yang keras untuk orang Israel yang baru kembali itu, karena rupa-rupanya mereka gagal mentaati perintah Tuhan. Kalau kita membaca dalam Ezra pasal 1 ayat 1 hingga 3, tidak ada dalam PowerPoint-nya. Ezra pasal 1 ayat 1 hingga 3, saya bacakan. Pada tahun pertama zaman Koresh, raja negeri Parsia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, raja Parsia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Firman yang mengatakan 70 tahun mereka berada di Babel dan setelah itu mereka akan kembali ke Yahuda. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresh raja Parsia. Segala kerajaan di bumi telah dikurniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yahuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yahuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini Raja Koresh yang menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, bahwa setelah 70 tahun bangsa atau orang Israel ini akan kembali ke tanah airnya. Dan itu ditepati, itu digenapi oleh seorang Raja Parsia, kerajaan Parsia yang sudah mengalahkan Babel. Dan raja ini memerintahkan orang-orang Israel untuk kembali. Bukan hanya untuk kembali begitu saja ke tanah air mereka, tetapi ada satu perintah yang lain, yaitu supaya mereka ini akan mendirikan rumah Tuhan. Itu misi yang diberikan Tuhan. Jadi untuk mendirikan rumah Tuhan, bangsa dalam pembuangan ini akan kembali. Dan bukan hanya kembali ke negara asalnya, tetapi ada misi yang diberikan, yaitu mereka akan mendirikan semula rumah Tuhan yang dirobohkan ketika bangsa Babel menyerang Yerusalem, mengalahkan penduduk Yahuda, dan mengangkut mereka ke Babylon. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah perintah Tuhan. Mulai Raja Koresh, bangsanya kembali dan misinya mendirikan rumah Tuhan. Tetapi apa yang berlaku ketika orang Israel sudah kembali ke Yerusalem? Mereka dikatakan di dalam Hagai pasal 1 ini, mereka dikatakan mereka ini masing-masing sibuk untuk mendirikan rumah mereka. Masing-masing mempercantik rumah mereka, sementara rumah Tuhan itu
tetap dalam reruntuhan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kepentingan pribadi menjadi keutamaan sehingga mereka mengabaikan kepentingan membangun rumah Tuhan, hal yang sepatutnya mereka lakukan. Itulah tujuannya Raja Kores membebaskan mereka untuk kembali ke negara asal dan bukan hanya kembali begitu saja, tetapi mendirikan rumah Tuhan. Malangnya mereka mengutamakan kepentingan sendiri, membangun rumah mereka sendiri, tetapi rumah Tuhan itu diabaikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, lalu kita melihat mereka kehilangan berkat daripada Tuhan. Karena mereka tidak taat kepada perintah Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Mereka mengabaikan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita juga diperhadapkan dengan pelbagai pilihan dalam hidup kita. Biasanya kalau kita mau memilih suatu pilihan, kita selalu mengukurnya dari apakah pilihan yang saya ambil ini menguntungkan saya atau merugikan saya. Biasanya kita memilih pilihan yang menguntungkan pribadi kita dan keluarga kita. Kalau itu merugikan, sedapat-dapatnya kita tolak. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mentality, pemikiran seperti ini. Kalau menguntungkan, ya saya terima. Tetapi kalau merugikan, saya tolak. Pemikiran yang sedemikian tanpa sadar membuatkan kita lebih fokus kepada kepentingan kita sendiri. Kita lebih fokus apa yang lebih menguntungkan kita. Kalau yang namanya merugikan, sudah pasti kita tidak akan memilih hal tersebut. Sehingga fokus kita pada diri kita sendiri. Memandang hanya pada diri kita sendiri. Tetapi hal-hal yang lain kita tidak akan pandang. Kita lebih mengutamakan apa yang menguntungkan pribadi kita. Malangnya saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan Tuhan pun kita melakukan hal yang sama. Kalau urusan kita lebih penting daripada urusan pelayanan, kalau urusan kita itu lebih menguntungkan daripada gereja, kalau semua yang menguntungkan itu pribadi kita, kita lebih memilih memenuhi kepentingan pribadi kita, sementara hal dengan kepentingan Tuhan itu yang tidak memberi keuntungan bagi kita, kita abaikan ataupun kita tolak. Sepatutnya saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita lebih daripada kepentingan kita sendiri. Kenapa? Ada dua perkara yang kita akan perhatikan bersama dalam pasal yang pertama kitab Hagai ini. Yang pertama, orang yang mengutamakan kepentingan sendiri akan mengabaikan kepentingan Tuhan. Dalam Hagai pasal 1 hingga ayat keempat, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zarubabel bin Seltel, Bupati Yahuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita mengutamakan kepentingan pribadi, kita mengabaikan kepentingan Tuhan. Karena dalam ayat yang kedua memberitahu kepada kita, bangsa ini,
orang Israel ini. Mereka berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Apa yang menjadi keutamaan mereka, apa yang menjadi fokus mereka, bukan rumah Tuhan. Padahal itulah yang diamanatkan Tuhan. Mulai Raja Kores dalam Ezra, apabila mereka kembali, mereka harus mendirikan rumah Tuhan. Tapi apa yang berlaku? Mereka mengatakan sesama sendiri, sekarang belum tiba waktunya. Belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi kepentingan rumah Tuhan itu bagi mereka itu tidak penting. Kenapa? Karena mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri. Karena dalam ayat yang keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Tuhan melalui Nabi Hagai menegur, kalau mereka mengatakan belum tiba waktu membina rumah Tuhan, apakah sudah tiba waktunya bagi mereka untuk mendiami rumah-rumah mereka yang dipapani dengan cantik? Untuk Tuhan, rumah Tuhan tidak begitu penting bagi mereka pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka fokus membina rumah mereka sendiri. Dalam ayat yang ke-9, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama kepentingan pribadi, kedua kepentingan Tuhan. Tapi apabila kita melihat di sini, sebenarnya ini satu bentuk teguran kepada bangsa Israel yang sudah kembali ke tanah airnya, sepatutnya mereka mendirikan rumah bagi Tuhan, sebaliknya mengabaikan itu karena mereka mau mendirikan rumah mereka terlebih dahulu. Dan ini tidak berkenan di hati Tuhan. Apabila mereka memilih kepentingan mereka, maka mereka mengabaikan kepentingan Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, adakah pada hari ini kita juga sama seperti bangsa yang sudah kembali ke Yehuda yang mengabaikan perintah Tuhan, mendirikan rumah bagi Tuhan, sebaliknya mereka sibuk masing-masing membangun rumah mereka sendiri? Adakah kita seperti itu juga? Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kepentingan pribadimu itu lebih utama daripada ibadah Ahad? Karena kita juga mendengar ada orang kenapa tidak pergi ke gereja? Karena malam sebelumnya dia lambat tidur. Jadi pagi-pagi itu rasa mengantuk. Jadi karena dia mementingkan rehat dulu. Nanti kebaktian itu minggu berikutnya. Pernah mengalami keadaan seperti itu? Adakah kepentingan pribadi itu lebih utama daripada kebaktian Ahad? Atau pertemuan kelompok sel? Kadang-kadang ada anggota yang beritahu kepada pemimpin, minta maaf, minggu ini saya tidak dapat datang ke kelompok sel karena ada titit alasannya ya. Pernah? Atau adakah kepentingan pribadi, hobi? Bersama dengan rekan-rekan sudah sepakat hari Minggu kita pergi memancing. Gara-gara itu, nantilah minggu depan lah, kalau minggu ini saya tidak pergi ke gereja, minggu depan masih ada kebaktian Ahad, saya akan pergi minggu depan lah. Minggu ini saya pergi bersama dengan rekan-rekan saya
untuk memancing. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada banyak sebab lagi ya. Ada banyak perkara kepentingan sendiri yang kita lebih fokus, lebih kita pilih itulah yang kita mau lakukan berbanding hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Berbanding dengan ibadah dan sebagainya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kepentingan pribadi itu lebih utama daripada Tuhan? Saya juga pernah mendengar ada alasan ibu bapak tidak mau pergi ke gereja. Kenapa? Alasannya karena anak-anak sukar dikawal. Kalau datang di gereja mereka tidak dapat kawal anak itu ke sana ke sini, berteriak di sana di sini dan mengganggu suasana dalam ibadah. Jadi ibu bapak rasa malu dengan kelakuan anak-anak ini. Jadi memberi alasan, tidak dapat datang minggu ini karena anak-anak saya masih kecil dan terlalu nakal, sukar untuk dikawal. Adakah karena alasan anak-anakmu nakal, maka itu memberi alasan, memberi lesin, saya tidak pergi ke gereja. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ada banyak perkara ya yang menjadi alasan bagi kita kenapa kita tidak dapat mengutamakan Tuhan, karena kita lebih mengutamakan kepentingan kita sendiri, keuntungan kita sendiri, agenda kita sendiri, kita meletakkan itu lebih utama daripada hal-hal yang lain. Termasuk Tuhan sekalipun. Semasa kami belajar latihan pemuridan, ada satu pelajaran yang sangat penting. Teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kesibukannya, tetapi awal pagi dia datang kepada Tuhan, kepada Bapa, berdoa. Dan dalam pelajaran itu mengatakan, adakah hal-hal yang lain yang kita berikan alasan saya sibuk sehingga saya tidak dapat berdoa, atau saya terlalu sibuk sehingga saya tidak dapat membaca Alkitab? Dan pelajaran itu mengatakan kalau ada hal-hal lain berbanding dengan pribadi kita dan doa ataupun firman Tuhan, kita menganggap kita terlalu sibuk. Sebenarnya kita sedang mengatakan bahwa membaca Alkitab, berdoa itu tidak penting. Sehingga kita lebih mengutamakan pekerjaan yang membuatkan kita rasa sibuk. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini kita selalu berikan alasan sibuk. Sehingga kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi berbanding dengan kepentingan bertemu dengan Tuhan. Dengan alasan sibuk. Sebenarnya kita sedang mengatakan bertemu dengan Tuhan itu tidak penting. Kalau hal itu penting, sesibuk manapun kita pasti mengutamakan pertemuan kita dengan Tuhan. Betul atau tidak? Saya pikir-pikir, ya betul juga ya. Kita mengatakan kita sibuk, sebenarnya secara tersirat kita mengatakan bahwa berdoa, baca firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan itu tidak penting. Karena ada hal yang penting yang kita sedang lakukan waktu itu. Betulkah Tuhan itu tidak penting dalam hidup kita? Adakah kepentingan kita yang lebih utama berbanding dengan Tuhan dalam hidup kita? Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mengutamakan Tuhan. Lebih penting Tuhan berbanding dengan diri kita sendiri. Kalau kita melihat di sini Daniel, 3 rekan Daniel, mereka mengutamakan kepentingan Tuhan melebihi kepentingan pribadi. Meskipun mereka dirugikan, meskipun mereka akan diperhadapkan dengan hukuman maut, hukuman mati. Tetapi ketiga-tiga rekan Daniel ini mereka mengatakan mereka tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh raja. Kenapa?
Karena mereka hanya menyembah Allah. Tidak boleh menyembah patung yang menjadi berhala. Tetapi walaupun raja atau pembesar yang lain mengancam mereka, mereka mengatakan, kami tidak akan menyembah patung itu. Kalau Tuhan kami melepaskan kami, puji Tuhan, sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami daripada hukuman, kami tetap tidak menyembah berhala. Dan akhirnya kita mengetahui ceritanya dalam kitab Daniel, 3 rekannya ini dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas. Tetapi Tuhan berkenan menyelamatkan mereka. Diperhadapkan dengan 2 pilihan. Keselamatan sendiri atau Tuhan. Mereka memilih Tuhan. Daniel sendiri ketika diperintahkan bahwa dalam masa 30 hari itu tidak boleh menyembah atau berdoa kepada mana-mana dewa selain berdoa kepada raja. Tetapi Daniel kebiasaannya dalam 1 hari 3 kali dia berdoa di hadapan Tuhan. Dan para pembesar melihat inilah kesempatan bagi mereka untuk menyalahkan Daniel dari segi keagamaannya. Dan akhirnya Daniel dihukum, dimasukkan ke dalam gua singa. Walaupun Daniel tahu, kalau dia berdoa kepada Tuhan seperti biasanya, dia akan dijatuhi hukuman mati. Daniel tahu. Tapi Daniel memilih untuk berdoa kepada Allahnya, mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan keselamatannya sendiri. Jadi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita belum sampai pada tahap kita harus membuat pilihan sama ada nyawa kita ataupun Tuhan. Belum pernah sampai kepada tahap itu. Tetapi hal-hal yang lain yang menjadi alasan kita kenapa urusan kita itu lebih utama daripada urusan Tuhan. Dengan segala macam alasan itu. Walaupun itu tidak mengancam nyawa kita. Tetapi kita lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan. Semasa dia sebagai seorang penuntut. Ini prinsipnya. Dan dia memberitahu prinsipnya kepada pensyarah, kepada kawan-kawannya. Kalau aktiviti diadakan pada hari Ahad, dia tidak akan hadir. Kenapa? Karena hari Ahad diambil masa itu untuk datang bertemu dengan Tuhan. Beribadah di hadapan Tuhan. Ini prinsipnya. Dia lebih mengutamakan Tuhan daripada pendidikannya sendiri. Adakah kita sampai kepada tahap itu? Mengorbankan apa yang kita anggap untung bagi diri kita sendiri demi untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, memang tidak dinafikan kepentingan kita itu penting, tetapi jangan sampai itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengutamakan Tuhan yang paling utama di dalam hidup kita. Kenapa? Sepatutnya Tuhan itu menduduki tempat yang tertinggi di dalam hidup kita. Hal-hal yang lain jangan menggantikan kedudukan Tuhan itu. Kalau hal-hal yang lain termasuk hobi, kegiatan, keluarga dan sebagainya itu merebut tempat pertama Tuhan dalam hidup kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bukan hanya mementingkan kepentingan kita, tetapi kita juga tanpa sadar sedang mengutamakan atau sedang menyembah berhala modern. Karena tempat yang tertinggi dalam hidup kita, tempat itu hanya untuk Tuhan. Tapi itu digantikan oleh hal-hal yang lain yang menguntungkan kita. Saudara dan saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, kita seperti menyembah berhala. Karena kita menggantikan tempat Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Jadi sepatutnya kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan. Melampaui kepentingan kita sendiri. Walaupun saya
tidak menafikan bahwa ada masa-masa tertentu keutamaan kita itu penting. Tetapi kalau diperhadapkan dengan dua perkara ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita perlu ada hikmat daripada Tuhan. Mungkin ada waktunya kita korbankan nasihat saya, dorongan saya, biarlah kepentingan Tuhan, pelayanan, dan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita letakkan itu di tempat yang pertama di dalam hidup kita. Karena kalau kita mengutamakan keuntungan kita sendiri, kita akan mengabaikan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa kita harus mengutamakan, kenapa kita tidak boleh mengutamakan kepentingan kita sendiri? Karena kalau kita mengutamakan kepentingan kita sendiri, maka kita akan kehilangan berkat Tuhan. Dalam ayat 5 hingga 7 dan 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 9 hingga 11, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kurang-kurangnya ada 3 perkara yang kita dapat lihat di sini. Orang yang mengabaikan Tuhan. Orang yang mementingkan diri dan mengabaikan Tuhan, kehilangan berkat Tuhan. Yang pertama, hidupnya serba kekurangan. Hidupnya serba kekurangan, walaupun dikatakan di sini dia menanam benih dan bekerja keras, tetapi hasilnya sedikit. Mereka makan, tetapi tidak kenyang. Mereka minum, mereka tidak puas. Hidup serba kekurangan. Mereka memakai pakaian, tetapi badannya tidak sampai rasa panas. Mereka ini bekerja untuk upah, tetapi seperti upahnya itu ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kehidupan yang serba kekurangan. Bukanlah kita katakan orang ini atau mereka di sini ini pemalas. Mereka sudah berusaha, tetapi hasilnya sedikit. Dan mereka juga dikatakan dalam ayat yang ke-9, mereka ini mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika mereka membawanya ke rumah, Tuhan mengatakan, aku menghembuskannya. Dengan arti kata yang lain, walaupun mereka mengharapkan banyak, sudah berusaha dan mengharapkan banyak, tetapi nampaknya usaha itu tidak diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak berhasil. Dan dalam ayat 10 dan 11 kita melihat mereka dilanda kemarau. Sehingga hasil tanaman mereka tidak mengeluarkan hasil. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita berpikir kalau kita mengutamakan kepentingan pribadi, karena dasarnya kalau kita mengutamakan kepentingan kita mau yang perkara untung-untung. Kalau hal itu menguntungkan, kita lakukan itu, kita terima itu, kita lakukan itu. Tetapi rupa-rupanya apa yang kita pikirkan kepentingan pribadi yang menguntungkan itu sebenarnya tidak
menguntungkan kita. Mereka yang kembali, penduduk yang kembali dari pembuangan, mereka bekerja keras, mereka berusaha, tetapi hasilnya sedikit. Mereka mengharapkan banyak, tetapi Tuhan mengembuskannya. Sia-sia saja. Sehingga kemarau panjang melanda mereka, tanaman mereka, hasil tanaman mereka tidak berjaya dikeluarkan, dihasilkan. Kenapa? Karena mereka kehilangan berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, karena mereka tidak mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada mereka, mereka harus kembali dan harus mendirikan bait Tuhan, rumah Tuhan. Sebaliknya mereka mendirikan rumah mereka karena itu kepentingan mereka sendiri lebih utama berbanding dengan membangun rumah Tuhan. Tetapi tanpa mereka sadar, apapun yang mereka lakukan, usahakan, mereka kehilangan berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah pada hari ini dalam hidupmu, dalam perjuangan kita dalam dunia pada hari ini, kita berusaha sekuat tenaga. Kita menanam sayur, kita membuka perniagaan kecil-kecilan, bermula dengan perniagaan kecil-kecilan, mengusahakan segala sesuatu dengan tujuan supaya hidup kita ini semakin membaik. Hidup kita semakin ada kemajuan, ada peningkatan daripada sebelumnya. Tetapi kita mendapati segala usaha kita itu sedikit pun tidak berhasil. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan menyebut, perhatikanlah keadaanmu. Kamu seorang yang rajin, kamu berusaha, tapi usahamu tidak berhasil. Kamu bukan seorang yang malas. Kamu melakukan sekuat tenagamu, tetapi tidak ada hasilnya. Firman Tuhan mengatakan, perhatikanlah keadaanmu. Kalau inilah keadaannya yang terjadi dalam hidup kita, inilah situasi hidup kita sekarang, saudara dan saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus, adakah selama ini kita sudah salah meletakkan keutamaan di dalam hidup kita? Adakah kita mengutamakan usaha kita, mengutamakan perniagaan kita, mengutamakan hal-hal yang menguntungkan kita, sehingga kita membelakangi hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan dan sebagainya? Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau inilah keadaannya, mungkin kita sudah salah meletakkan keutamaan di dalam hidup kita. Seperti orang Israel, apabila mereka salah meletakkan keutamaan dalam hidup mereka, mereka mementingkan diri mereka sendiri, mereka membangun rumah-rumah mereka, tetapi mengabaikan rumah Tuhan. Walaupun mereka memilih kepentingan pribadi yang menguntungkan mereka, tetapi dalam hidup mereka, mereka mengalami apa yang namanya tidak ada berkat Tuhan dalam hidup mereka. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini nasihat firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33. Dalam konteks petikan ini bercakap tentang hal kekhawatiran. Orang khawatir tentang pakaian, orang khawatir tentang makanan, dan banyak perkara lagi yang membuatkan orang khawatir. Tapi dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua yang menjadi kekhawatiran manusia itu, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, mencari, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita. Kita mengutamakan Tuhan,
maka semuanya yang menjadi kekhawatiran manusia, keperluan-keperluan itu, Tuhan katakan akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan Tuhan. Saya pernah mendengar seorang padri mengatakan ini, dia ada seorang kawan. Kawannya seorang penyaga. Dan setiap hari Minggu, dia tidak dapat datang ke gereja. Karena hari Minggu dia berniaga. Karena hari Minggu itu banyak pelanggan. Dan padri ini mengatakan kepada dia, untuk melihat apakah dia apabila dia membuka kedainya pada hari Minggu itu keuntungannya lebih banyak berbanding kalau dia menutup kedainya pada hari Minggu untuk datang ke gereja menyembah Tuhan dan setelah balik dari gereja buka perniagaannya semula. Dalam beberapa waktu kemudian penyaga ini, kawannya ini datang kepada padri dan mengatakan dia melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Pada waktu dia dahulu pada hari Minggu dia buka bisnisnya, dia ada untung. Tapi begitu-begitu sahaja. Tapi sewaktu dia mengambil keputusan untuk menutup keadaannya, mengutamakan Tuhan, datang kepada Tuhan beribadah, dan kembali membuka perniagaannya, dia mengatakan keuntungannya lebih besar daripada keuntungannya pada waktu dia tidak pergi sembahyang. Dia sendiri melihat, dia sendiri mengalami. Pada waktu dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, berkat Tuhan itu berlimpah dalam hidupnya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam ayat 5 dan ayat 7 mengulangi kata-kata yang sama. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi kalau pada hari ini kita rasa kita kurang diberkati, pada hari ini kita rasa segala sesuatu kurang, tidak cukup, sudah berusaha dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada hasilnya. Firman Tuhan mengatakan, perhatikan keadaanmu, selidiki diri kita sendiri. Di mana silapnya? Kemungkinan besar kita salah meletakkan keutamaan dalam hidup kita. Kita memikirkan bahwa kepentingan pribadi itu lebih utama berbanding pelayanan, berbanding pertemuan ibadah di gereja atau persekutuan atau kelompok sel dan sebagainya. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebaliknya kita melihat di sini, kita belajar dari Hagai pasal yang pertama ini, bahwa walaupun mereka mementingkan kepentingan mereka, tetapi mereka hidup dalam kekurangan. Karena mereka salah meletakkan keutamaan dalam hidup mereka. Jadi pada hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bertobat. Kalau selama ini apabila berhadapan dengan pilihan kepentingan pribadi, kepentingan Tuhan, kita pikirkan, kita melihat mana yang menguntungkan. Kalau pribadi menguntungkan, oh yalah, utamakan kepentingan pribadi, abaikan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, rupa-rupanya kalau kita salah meletakkan keutamaan dalam hidup kita, walaupun itu kepentingan pribadi mendatangkan keuntungan, tapi keuntungan itu kita alami itu dalam keadaan yang serba kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak memberkati. Sehingga apapun yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya. Tetapi apabila kita meletakkan keutamaan yang tepat, keutamaan yang benar, yaitu kepada Tuhan kita sendiri, melampaui semua agenda kepentingan dalam hidup kita. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh melihat, kita dapat melihat bagaimana hidup kita itu dipenuhi dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan kalau pada hari ini kami lebih fokus kepada kepentingan kami sendiri berbanding kepentingan Tuhan, berbanding kerajaan Tuhan, berbanding pelayanan yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kami. Sehingga kepentingan kami itu yang kami perhatikan. Karena bagi kami memikirkan bahwa itu menguntungkan kami. Tetapi pada waktu kami salah membuat pilihan keutamaan dalam hidup kami, maka bukan berkat yang kami terima,
sebaliknya kami hidup dalam kekurangan karena Tuhan tidak memberkati hidup kami, karena kami tidak menghormati Tuhan, karena kami tidak taat kepada perintah Tuhan untuk membangunkan rumah Tuhan, untuk membangunkan hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami Tuhan pada hari ini, dan ajar kami sekali lagi supaya kami meletakkan Tuhan di tempat yang tertinggi dan yang terutama dalam hidup kami. Dan apabila Tuhan menjadi tempat yang pertama dalam hidup kami, maka dalam hidup kami akan mengalir berkat-berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.